Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Amelia dengan NIM C0D022003. Saya dari kelas F, Prodi Perpajakan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar akuntansi perpajakan. Yang pertama, definisi akuntansi. Definisi yang diberikan oleh Accounting Principles Board Statement nomor 4 1970 menyatakan sebagai berikut. Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi atau dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Yang kedua, siklus akuntansi. Yang pertama, menganalisis transaksi-transaksi yang dipersiapkan untuk jurnal. Yang kedua, mencatat akun termasuk debit dan kredit dalam jurnal. Yang ketiga, mentransfer debit dan kredit dari jurnal ke buku besar, membukukan jurnal penyesuaian ke buku besar. Yang keempat, meringkas akun buku besar disesuaikan dan jumlah. Yang kelima, mencatat penyesuaian untuk membawa saldo rekening up to date, menjurnal dan posting penyesuaian. Yang keenam, menyesuaikan akun buku besar dan jumlah. Yang ketujuh, menggunakan neraca saldo setelah disesuaikan untuk mempersiapkan laporan keuangan. Selanjutnya, menjurnal dan posting entry untuk menutup akun sementara. Selanjutnya, tes keakuratan dari prosedur penutupan. Yang terakhir, jurnal pembalik dalam periode berikutnya. Selanjutnya, karakteristik dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK. Yang pertama, relevan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan haruslah relevan dengan kebutuhan penggunanya untuk bisa dijadikan dasar proses pengambilan keputusan. Yang kedua, materialitas. Artinya yaitu besarnya nilai informasi akuntansi yang jika salah saji atau hilang, mungkin dapat mengubah dan mempengaruhi pembuatan keputusan. Yang ketiga, keandalan. Dalam artian tidak menyesatkan, bebas dari kesalahan material, serta menyajikan hal yang tulus dan jujur. Yang keempat, dapat dipahami. Pastinya, laporan keuangan yang sulit dimengerti pengguna akan menghambat proses pengambilan keputusan. Yang kelima, disajikan dengan jujur, karena banyak laporan keuangan disajikan dengan melebih-lebihkan data daripada yang seharusnya. Yang keenam, netral, karena laporan keuangan dibuat untuk kebutuhan umum, maka informasi yang ada di dalamnya pun tidak boleh berpihak pada keinginan pihak tertentu. Yang ketujuh, disusun dengan pertimbangan yang sehat. Informasi di dalamnya harus memiliki manfaat untuk menghadapi adanya suatu kondisi tertentu atau ketidakpastian ekonomi, seperti ketertagihan piutang yang diragukan. Yang kedelapan, penyajian informasi lengkap. Laporan keuangan haruslah berisi informasi yang lengkap, mencakup harta, utang, modal, pendapatan, kewajiban, serta beban perusahaan. Yang kesembilan, dapat dibandingkan, agar bisa mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Yang mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Yang terakhir, substansi mengungguli bentuk formal. Berarti laporan keuangan disajikan dengan memuat informasi atau peristiwa yang wajar sesuai substansi dan realitas ekonomi. Selanjutnya, definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP adalah sebagai berikut. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, akuntansi perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan pembukuannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Dalam standar akuntansi keuangan atau SAK. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Selanjutnya, konsep dasar akuntansi perpajakan. Yang pertama, pengukuran dalam mata uang. Menurut pasal 28 ayat 4 UU KUP nomor 16 tahun 2009 yang mewajibkan agar pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. Yang kedua, kesatuan akuntansi. Sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf B UU PPH nomor 36 tahun 2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap BUT tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga, konsep kesinambungan. Mengacu konsep pasal 25 ayat 1 UU PPH nomor 36 tahun 2008, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPH yang terutang menurut SPT PPH tahun pajak yang lalu. Yang keempat, konsep nilai historis. Sesuai dengan pasal 10 ayat 6 UU PPH nomor 36 tahun 2008, persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh. Yang kelima, periode akuntansi. Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan, di mana hal ini mengacu pada pasal 28 ayat 6 UU KUP nomor 16 tahun 2009. Yang keenam, konsep taat asas. Mengacu pada pasal 28 ayat 5 UU KUP nomor 16 tahun 2009, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang ketujuh, konsep materialitas. Diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU PPH nomor 36 tahun 2008, yaitu pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat atau pasal 11A. Yang kedelapan, konsep konservatis. Mengacu pada pasal 9 ayat 1 huruf C UU PPH nomor 36 tahun 2008, yaitu untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan antar piutang. Yang kesembilan, konsep realisasi. Sesuai pasal 4 ayat 1 UU PPH nomor 36 tahun 2008, yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau cash basis atau diperoleh accrual basis wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dana dalam bentuk apapun. Yang terakhir, konsep mempertemukan biaya dan penghasilan, mengacu pada pasal 6 ayat 1 UU PPH nomor 36 tahun 2008, yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya, fungsi akuntansi perpajakan. Yang pertama, pencatatan dan pelaporan pajak. Yang kedua, kepatuhan pajak. Yang ketiga, perencanaan pajak. Dan yang keempat, audit dan konsultasi pajak. Yang terakhir, analisis dan pengambilan keputusan. Prinsip akuntansi perpajakan. Yang pertama ada kesatuan. Setiap perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, seperti pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. Yang kedua, historis. Prinsip historis mewajibkan pencatatan keuangan yang real. Apabila perusahaan membeli sebuah aset seharga 200 juta, tetapi dalam proses negosiasi akhirnya didapatkan harga 180 juta, maka pencatatan yang harus dibukukan adalah senilai 180 juta, karena inilah harga akhir yang dibayarkan. Yang ketiga, pengungkapan penuh. Pencatatan aktivitas keuangan harus informatif dan detail. Setiap detail ini akan membantu tambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensi. Lanjut, akun-akun akuntansi perpajakan. Nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akun pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, neraca. Sisi aset terdapat nama-nama akun sebagai berikut. Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka biasa disajikan sebagai biaya dibayar di muka dalam aset lancar. Pajak dibayar di muka dapat terdiri dari PPh 22, PPh 23, PPh 24,
PPh 25 dan PPh 28A bila ada. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, pajak masukan. Yang kedua, sisi kewajiban. Terdapat nama-nama akun sebagai berikut: utang pajak atau tax payable. Utang pajak dapat terdiri atas PPh pasal 21, PPh 23, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan pajak keluaran. Yang kedua ada laporan laba rugi, terisi beban pajak penghasilan dan ada PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan bea matra dicatat sebagai beban operasional. Yang terakhir ada contoh perhitungan akuntansi perpajakan. Misalnya PT Unilever memiliki penghasilan kotor sekitar 70 miliar dan PPh sekitar 2 miliar. PPh pasal 23 sebesar 1 miliar dan pengeluaran sebanyak 42 miliar. Untuk mengetahui berapa PKP perusahaan, kurangi penghasilan kotor dengan pengeluaran. Berdasarkan rumus tersebut berarti PKP PT Unilever 70 miliar dikurang 42 miliar sama dengan 28 miliar. Jadi pajak terutang PT Unilever adalah 25% dikali 28 miliar sama dengan 7 miliar. 7 miliar dikurang 2 miliar dikurang 1 miliar sama dengan 4 miliar. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.